pernah baca di Al-Quran, ya, di surat 20 ayat 2, Al-Quran diturunkan kepada Muhammad hanya untuk membuat susah. Oh gitu. Iya, ada ayat itu, Pak. Oh gitu. Surat 20 ayat 2. Itu saya pikir ternyata memang bukti gitu. Surat Toha. Surat Toha, iya, ayat 2. Ayat 2. Iya. Al-Quran diturunkan kepadamu Muhammad hanya untuk membuat susah. Oh. Al-Quran diturunkan kepadamu Muhammad hanya untuk membuat susah. Oh. Al-Quran diturunkan kepadamu Muhammad hanya untuk membuat susah. Oh. Jangan roba-roba ya, ibu bapak. Orang kafir tersesat itu karena mereka suka meroba-roba kitab mereka. Orang Yahudi, orang Nasrani, ahli kitab, mereka roba. Akhirnya Tuhan turun pangkat jadi orang naik pangkat jadi Allahu Akbar. Jadi nanti ibu bapak untuk mengetahui kepalsuan kitab Kristen itu, nih buktinya ini banyak sekali ayat-ayat kitab yang palsu. Saya begitu masuk Islam 8 tahun saya belajar Al-Quran, baca secara otodidak. Bahkan secara diam-diam saya membeli Iqra di pasar dan saya mulai mengejah setiap kata-kata dalam Al-Quran. Akhirnya saya bisa baca dan berguru kepada seorang ustaz di Kalimantan. 8 tahun saya baca Al-Quran. Jangankan satu kata, satu titik dalam Al-Quran tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Kitab Kristen itu tiap hari dirubah, hampir tiap minggu. Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang salto ke depan, Paulus bilang jungkir ke belakang. Bingung kita paham. Panggil saja orang Kristen, tanya kalau ada yang mengerti kitabnya. Gak ada yang mengerti, karena makna yang tertuang dalam kitab Bible Kristen adalah makna filsafat. Harus ditafsir, dijelaskan secara filsafat. Ketuhanannya pun filsafat. Tuhan turun pangkat jadi orang, orang naik pangkat jadi Tuhan. Dibolak-balik, itu namanya filsafat. Filsafat adalah induk dari semua ilmu. Tapi kalau rumus filsafat spekulatif, tentu bukanlah ilmu pengetahuan, tapi hukumnya adalah hukum halusi. Meja ini terbuat dari kayu, pasti yang buat adalah tukang kayu. Sampai kapanpun meja tetaplah meja ciptaan, dan tukang kayu adalah pencipta. Dipaksa bagaimanapun, artinya ayat-ayat kitab suci dipaksa bagaimanapun, Tuhan jadi orang, orang jadi Tuhan, sampai botak kepala orang kafir tak bisa. Paham kira-kira? Di Islam tak ada yang begitu. Kalau Islam suka menuhankan Isa, lebih dahsyat dari ayat Kristen. Bahkan di Al-Quran dijelaskan, Isa adalah orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau sudah bicara terkemuka di dunia dan akhirat, mudah sekali kalau difilsafatkan menjadi Tuhan. Adakah Al-Quran bisa difilsafatkan? Karena di referensi ayat yang lain dikatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah inilah Al-Quran. Letak eksegesi, etika, logika, estetika ditaruh pada substansi yang benar. Semua konsep turun-turunnya ayat berdasarkan perjalanan sejarah. Kisah tentang Nabi Isa, ibunya Maryam, dijadikan sebagai judul daripada kitab. Realistis, kontekstualis, teologis, sistematis, dan rasional. Inilah kitab suci. Ini yang saya percaya, dan tetap relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Kehidupan yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Al-Quran itulah sebenar-benar firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar kami masuk Islam dan mengamalkan Islam dengan baik. Bukan orang Islam yang mengislamkan kami sekeluarga. Kalau orang Islam yang mengislamkan kami, mungkin sampai hari ini nggak Islam kami.
Selama saya masih hidup ini, saya akan menginvestasikan seluruh waktu untuk Injil bagi Kristus, Injil bagi Indonesia. Jadi pergunakanlah Apa? masa mudamu belum masa tuamu gitu kan? Oh, itu kan hadis itu bukti. Itu sama. Pergunakan waktu yang ada, gitu kan? Kalau Yesus bilang, pergunakan bekerjalah selama hari masih siang. Iya. Hari siang ini maksudnya supaya masih hidup kita ini. Selama FPI sudah mulai ketakutan, iya, mereka kan nggak ada tujuannya hidupnya itu kecuali untuk mengganggu. Jadi setiap presiden yang ada selalu diganggu, selalu dimusuhin. Presiden-presiden apapun, mau sama Muslim, apalagi kafir itu dimusuhin. Kapolri baru saja dimusuhin, dibenci. Padahal ini bukan memilih imam masjid, bukan memilih pendeta. Ini memilih orang yang memimpin bangsa, orang yang profesional di dalam kehidupannya, di dalam kepemimpinannya. Ya, kenapa harus dimusuhin? Kalau orang Kristen jadi imam di masjid, ya nggak boleh. Itu maksudnya. Iya, jadilah mencari pemimpin sesamamu itu ya di situ. Saya pernah baca di Al-Quran, di surat 20 ayat 2, Al-Quran diturunkan kepada Muhammad hanya untuk membuat susah. Oh gitu? Iya, ada ayat itu, Pak. Oh gitu? Surat 20 ayat 2, itu saya pikir ternyata memang bukti gitu. Surat Toha? Surat Toha, iya, ayat 2. Ayat 2. Al-Quran diturunkan kepadamu Muhammad hanya untuk membuat susah. Oh, begitu. Jadi akhirnya kenapa susah? Hari Natal udah sibuk dia nanyain haram atau halal kita hari Natal kan? Iya. Itu presiden menjadikan pemimpin orang Kristiani sibuk pada bertanya. Nah, itu buat susah jadi. Iya. Bujuk buneng kata Nurda. Bujuk buneng. Jadi tenanglah itu. Cuma sementara kalau hidup ngapain kita banyak cerita, banyak menyalahkan gitu, banyak memalsukan pada orang lain. Jadi tenang aja sih, bentar lagi mati kok. Iya. Nah, ini prinsip kekristenan yang hidup di dalam orang-orang murtadin ini harus kita sampaikan, harus kita perkatakan, harus kita sampaikan bahwa Injil keselamatan itu adalah Yesus lahir, Yesus mati, bangkit, hidup kembali, naik ke surga, dan akan datang untuk kedua kali menjemput orang-orang baik, orang-orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan, membangun, bukan merusak, membangun, jadi menolong orang, bukan merongrong orang, bukan. Ya, jadi inilah Injil itu. Bagaimana kita hidup, mengasihi sesama manusia, menolong orang, jadi begitu. Jadi kalaupun Anda membantu Saifuddin Ibrahim, ya paling ya saya pakai untuk bensin gitu. Apakah Anda nggak rela kasih bensin saya untuk pergi menginjil, memberitakan Injil kemana-mana gitu? Ada yang ngirim 100.000, saya terima kasih 50.000, bahkan ada yang 10 juta, 2 juta, 3 juta. Ini semua saya pakai semuanya. Jadi itu bukan uang saya. Makanya membangun ini pun, ini bukan uang saya, saudara, bukan uang saya. Itu uang yang hanya masuk ke kantong saya, yang ngalir lagi. Jadi hanya tempat penampungan. Makanya ini juga untuk penampungan orang-orang. Ada untuk menampung uang, untuk menampung orang, menampung air, menampung berkat, itu.